Inilah 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam, disiarkan dari Karnaval Mall Batam Center Indonesia. Nomor telepon office 0778 469 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم نلقاه. Sahabat Hang, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, kita selalu mengingat akan suatu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyediakan dua tempat, yaitu Al-Jannah dan An-Nar. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan karunia yang paling indah, dan bagi orang-orang yang ingkar, Allah akan berikan siksaan yang paling mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia akan neraka, dan Allah menjanjikan kepada mereka, orang-orang yang beriman, beramal saleh, untuk masuk ke dalam rahmat dan surganya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang Al-Jannah, sifat-sifat tentang taman-taman surga, sifat-sifat tentang kenikmatan-kenikmatan abadi, segala sesuatu yang tidak mungkin seseorang apabila melihatnya, melainkan akan berusaha dengan segala apa yang dia bisa untuk mendapatkannya, sebagaimana terjadi pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hufatil jannatu bil makarih, jannah yang begitu indah itu diliputi dengan hal-hal yang terkadang terasa berat oleh seseorang, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan begitu banyak untuk mencapainya. Dan oleh karena itu, kita perlu mengetahui beberapa amalan yang mudah untuk kita lakukan, dan lebih mudah apabila seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidhaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat kebun-kebun yang banyak serta anggur-anggur, hadaiqa wa a'naba, dan juga di dalamnya terdapat gadis-gadis yang sebaya umurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
kepada orang-orang yang beriman. Inna lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menjaga dirinya dengan melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang begitu banyak. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, yaitu Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pemurah. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak memiliki untuk berbicara dengannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan sebagian dari jannah, surga yang telah Allah ciptakan untuk manusia yang beriman dan untuk mereka yang bertakwa. Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh, man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan didekatkan jannah kepada orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid, inilah yang telah dijanjikan kepada mereka, yaitu orang yang selalu menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang gaib dan datang kepadanya dengan hati yang dipenuhi taubat. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud, maka masuklah ke dalam jannah-jannah itu dengan penuh keselamatan, itulah hari yang dipenuhi dengan kekekalan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar seorang manusia itu sadar akan dirinya dan bahwasanya salah satu di antara dua tempat itu menantinya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, maka bersegeralah menuju jannah dari Rabb kalian yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia digugah untuk mendapatkan sebaik-baik anugerah. Oleh karenanya, sahabat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang yang telah mengetahui antara dua jalan, jalan kebenaran dan jalan kebatilan, hendaklah dia istiqamah untuk tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang mencintai dirinya, dia akan berusaha yang terbaik untuk dirinya. Dan setiap orang yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbnya menyediakan baginya tempat yang begitu indah, kenapakah dia menyia-nyiakan waktu yang telah dikaruniakan untuk memperolehnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, apabila kalian mencintaiku, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Allah telah memberikan anugerah yang sedemikian rupa, maka apabila kita mencintai, maka bersegeralah menuju keridhaan dengan melakukan amalan-amalan yang mengantarkan kita kepada cinta dan rahmatnya. Allah Ta'ala juga berfirman untuk orang-orang yang beriman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam jannah disebabkan dengan apa yang kalian telah kerjakan. Seorang yang beramal, beribadah, melakukan ketaatan, kelak itu akan menjadi sebab masuknya dia ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia tidak akan mampu untuk memasukinya, melainkan apabila rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberikan kepadanya. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yudkhila ahadan al-jannah amaluhu. Amal seseorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam jannah. Dan juga di dalam riwayat yang lain, lan yanjua ahadunkum, lan yanjua ahadun minkum. Salah seorang di antara kalian tidak akan selamat bi'amalihi dengan amalannya. Seluruh apa yang dia lakukan dalam bentuk ketaatan, apabila dibandingkan dengan sebesar-besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kelak dalam kehidupan yang kekal abadi, maka sesungguhnya tidak bisa dibandingkan. Apakah yang dikorbankan, apakah yang diperjuangkan jika dibandingkan dengan sedikit saja dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya kelak, maka sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas dan rahmatnya begitu besar. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan kepada kita tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhila ahadan al-jannata amaluhu, bahwasanya seorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga dengan amalannya. Yaitu bahwasanya di sini tidak ada kesetaraan antara apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebab dengan balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Amalan adalah sebab, sedangkan jannah adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini tidak ada kesetaraan nilai tukar. Karena tingginya al-jannah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang tidak terbatas, yang tidak pernah terlintas, yang apabila seseorang menginginkan apa yang dia inginkan, dia akan mendapatkan. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sedemikian rupa, tentulah tidak setara antara amalan dengan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian yang kedua adalah bahwasanya amalan adalah merupakan penyebab. Maka tidak ada seseorang yang kemudian hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, sementara dia meremehkan ibadah dan amalannya. Semakin dia berusaha di dalam amal ibadah, semakin dekat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan maghfirah.
maka amalan di dunia adalah merupakan sebab kenikmatan di akhirat, sehingga terjadi hubungan antara keduanya. Maka iman adalah sebuah keyakinan yang disertai dengan amalan. Kemudian dari dua nas Al-Quran dan hadis tersebut, kita mengetahui bahwa setiap amal harus didasarkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan yang tidak didasari dengan iman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya. Fondasi daripada amal ibadah yang kemudian akan menjadi sebab masuknya orang ke dalam jannah adalah al-iman. Selama seorang melakukan amalan-amalan itu karena iman kepadanya, itulah yang menjadi syarat utamanya. Dan sesungguhnya ketika seorang menjadi beriman dan mendapatkan kesempatan, maka bagaimana dia memelihara iman itu agar menjaga amalannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab yang utama ketika ia berhadapan dengannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, kita mendapatkan banyak sekali amalan-amalan yang mendekatkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta surga, namun kita melakukan usaha untuk memperolehnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadis Rasulullah SAW, apabila seseorang memohon surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka surga akan mengatakan kepadanya, Allahumma adkhilhul jannah. Begitu pula apabila seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari neraka, maka neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkanlah dia dari neraka. Ini adalah merupakan satu sebab ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan keduanya, al-jannah dan an-nar. Dan banyak amalan-amalan yang akan memudahkan seseorang untuk menuju keridhaan, rahmat dan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama adalah seseorang menjaga tauhidnya, karena tanpa tauhid dan tanpa kalimat la ilaha illallah yang diamalkan olehnya, maka sesungguhnya seseorang tidak mungkin bisa mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa abdallah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannah haqqun wal nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa alaihi salatu wassalam adalah hambanya, utusannya, kalimatnya yang diberikan kepada Maryam, roh di antara roh-roh yang diciptakan olehnya, dan jannah adalah hak, neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannah dengan amalan yang dia telah lakukan.
maka keimanan akan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya yang kita mengambil darinya segala amalan, segala berita yang ada di dalam Al-Quran dan berita yang ada di dalam sunnah, termasuk di dalamnya adalah keimanan akan para nabi, Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan juga yang lainnya. Kemudian percaya akan akhir kehidupan manusia, yaitu bertempat di jannah atau bertempat di neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang yang mengimani semuanya ini ke dalam surganya kelak. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam hadis Abu Dzar, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika illa dakhala al-jannah." Tidaklah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal dalam keadaan tersebut, melainkan dia akan masuk ke dalam jannah. Qala wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina atau dia mencuri. Sempat kemudian Abu Dzar merasa heran terhadap orang yang seperti ini, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan kepadanya, wa in zana wa in saraqa ragima anfu wa ragma anfu Abi Dzarrin. Iya, walaupun dia melakukan dosa-dosa itu, dan meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu tidak menyukai orang yang melakukan dosa, namun dia meyakini sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tauhid, kalimah la ilaha illallah, keyakinan akan sesembahan yang hak hanyalah Allah, adalah sesuatu yang asasi dan tidak bisa ditawar-tawar untuk menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan jannah kelak. Kemudian seorang yang merindukan surga, hendaklah dia konsisten di dalam keimanannya, dan hendaklah dia takut bahwa apabila dia tidak konsisten dengan keimanannya, bisa saja syaitan akan menggodanya dan tergelincir dalam cengkeramannya. Karena setiap saat manusia digoda oleh syaitan, dan manusia pada asalnya mempunyai nafsu-nafsu yang memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk. Tidak ada yang bisa menjaganya kecuali al-iman. Tidak ada yang mampu untuk mengawalnya kecuali al-iman. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan kepada mereka, bergembiralah kalian dengan jannah yang telah dijanjikan untuk kalian. Konsistensi seseorang di dalam keimanannya akan membawa akibat yang dia telah lama-lama menantinya.
Adapun orang yang meremehkan konsistensi di dalam keimanan, maka dia adalah seperti orang yang enggan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang berminat terhadap surga. Adapun orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan setiap amalan akan berakibat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seluruh umatku akan masuk ke dalam jannah kecuali yang enggan. Mereka berkata, siapakah yang enggan ya Rasulullah? Adakah orang yang tidak mau ke dalam jannah? Bukan masalahnya dia tidak mau mendapatkan kenikmatan itu, tetapi apakah dia menunjukkan pada dirinya bahwa dirinya menginginkannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan mendapatkan jannah. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia sesungguhnya telah enggan. Maka di sini terjadi perbedaan antara seorang yang konsisten di dalam imannya dan orang yang tidak konsisten di dalam imannya. Antara orang-orang yang istiqamah di atas siratul mustaqim dengan orang-orang yang melakukan mukhalafah dan maksiyah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Wahai perindu surga, jalankanlah segala kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada seorang yang datang kepadanya, bertanya tentang amalan-amalan yang memasukkannya ke dalam jannah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepadanya tentang kewajiban-kewajiban. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jangan sampai ada kewajiban yang ditinggalkan. Ketika orang tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya, khamsu salawatin fi yaumin wa lailah. Salat 5 waktu sehari semalam. Ia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal alayya ghairuhu? Apakah ada kewajiban yang lain untukku? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la illa an tatawwa. Tidak, kecuali engkau akan melaksanakan sesuatu yang sifatnya sunnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasiyamu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal alayya ghairuh? Apakah ada yang lainnya? Rasulullah SAW mengatakan, la illa an tatawwa. Tidak, kecuali engkau ingin melakukan sesuatu yang sunnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang zakat. Ia pun bertanya, hal alayya ghairuhu? Apakah ada kewajiban yang lainnya? Rasulullah SAW mengatakan, tidak, illa an tatawwa, kecuali engkau melakukannya sebagai sesuatu yang sunnah. Ia pun ketika sudah mendengarkan kewajiban-kewajiban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la azidu alaihi wa la anqus. Demi Allah, aku tidak akan menambah dan juga aku tidak akan mengurangi. Baik dia tidak akan menambah, namun penting untuk diperhatikan dia tidak mengurangi dari kewajiban itu. Apa yang telah diwajibkan dia tidak akan tinggalkan. Apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sesuatu yang wajib untuknya, maka sama sekali dia tidak berfikiran untuk meninggalkannya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, qad aflaha in shadaq, maka dia akan mendapatkan kemenangan itu apabila dia benar-benar melakukannya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para perindu surga adalah orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah, dialah Al-Khaliq. Mengenal Allah, dialah Ar-Raziq, yang menciptakan, yang memberikan rezeki. Mengenal Allah, dialah Ar-Rahman, yang memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya di dunia ini. Dia adalah Ar-Rahim, yang memberikan kasih sayangnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Dan lebih khusus lagi ketika kasih sayang tersebut diberikan kepada mereka di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Adil, yang maha adil, yang menempatkan seseorang sesuai dengan apa yang diusahakan tatkala di dunia. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang yang ingkar? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian sampai kepada keputusan yang seperti itu? Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan antara keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala Dzul Quwwatil Matin, adalah zat yang maha kuat. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa, maha hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar, Al-Latif, Al-Khabir. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya. Dan tatkala ia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia merindukan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia semakin mengetahui dan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin mengetahui bahwa janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala juga dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat bahwa hari kiamat itu jauh kemungkinan tidak akan terjadi. Sementara bagi orang-orang yang beriman, hari kiamat itu, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hari kiamat itu adalah dekat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, pasti semuanya akan terjadi. Orang yang mengenal Allah, dia akan merindukan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, dia akan masuk ke dalam jannah. Di dalam riwayat Bukhari dikatakan man hafidhaha aw la yahfadhuha, dan di dalam riwayat Muslim dikatakan hafidhaha. Al-ihsa, man ahsaha, menghitung, itu bermakna al-hifadh. Para ulama menjelaskan tentang makna al-ihsa itu, yaitu dalam 3 cara. Yang pertama adalah menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutnya, ia mencintainya. Orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang ahsaha, menghitung asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, artinya adalah orang yang mengamalkannya dan mengamalkan konsekuensinya. Seperti makna
istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu melakukan seluruh amalan-amalan kebaikan. Maka makna ihsa di dalam hadis tersebut adalah mengamalkannya dan menjalankan segala konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya. Makna yang ketiga adalah mengetahui makna dari setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh. Maka orang yang demikian adalah orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan untuk masuk ke dalam jannah. Wahai para perindu surga, dekatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak menyebutnya, dan perbanyaklah menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca kalamnya. Orang yang mencintai Allah, dia akan mencintai perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu-wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitabnya, adalah wahyunya. Orang yang mencintai Al-Quran berarti dia mencintai Allah, dan disitulah dia mendapatkan berita-berita tentang jannah dan berita-berita tentang janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman adalah seorang yang membacanya secara terus-menerus, dan orang yang menjaga dirinya dengan banyak membacanya, dia akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat kelak. Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah, dinaikkan derajatnya pada hari kiamat. Setelah dia mendapatkan surga, maka naik tingkatannya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya tatkala di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Maka sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan juga disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'ta'u fihi wa huwa syakun alaihi lahu ajran. Di dalam riwayat Bukhari dikatakan wa huwa hafidun, seorang yang mahir adalah seorang yang hafid, orang yang mempunyai kemahiran dengan hafalan Al-Qur'annya. Allah tempatkan bersama para malaikat yang mulia. Bagi seorang yang membacanya, dia yatata'ta, merasa terbata-bata, wa huwa syakun alai, dan merasa berat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya 2 pahala. Maka Al-Quran akan berkata, ya Rabbi hullahu, berikanlah pakaian untuknya, fayulbasu tajul karamah. Maka orang yang membacanya di dunia, orang yang menghafalkannya, memahaminya, akan dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian akan dikatakan kepadanya, ya Rabbi zidhu, ya Allah tambahkanlah untuknya, fayulbasu khullatul karamah, maka dia akan mendapatkan pakaian kemuliaan. Kemudian akan dikatakan kepadanya, ya Rabbi irda anhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ikra warqa wa yuzadu likulli ayatin hasanah. Ya Allah, ridailah orang yang membaca Al-Quran ini. Maka akan dikatakan kepadanya, bacalah, naiklah,
dan setiap hasanah setiap ayat dia ditambahkan satu hasanah. Disebutkan di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Maka wahai perindu surga, tidak mungkin kita akan mendapatkan surga apabila kita tidak melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepadanya. Dan salah satu amalan itu adalah mencintai kalam ilahi, membacanya, memahami maknanya, menghafalnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kemudahan kepada kita tentang beberapa ayat yang memasukkan kita ke dalam surga kelak, seperti surat Al-Kursi, seperti ayat Al-Kursi, seperti surat Al-Mulk, seperti Al-Ikhlas. Rasulullah SAW misalnya pada ayat dan surat tersebut memberitakan tentang keistimewaan yang apabila seorang menjaganya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Tidak berat seorang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Rasulullah SAW mendengar orang membaca surat ini, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wajabat. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, wajabat al-jannah, dia berhak mendapatkan surga. Demikian juga ketika ada seorang pimpinan dalam sebuah utusan Rasulullah SAW diperintahkan untuk memimpin sebuah rombongan di dalam sebuah peperangan, maka setiap kali dia melakukan salat, dia membaca surat Al-Ikhlas hingga mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan agar mereka bertanya kenapa dia melakukan itu. Ia mengatakan bahwa aku mencintainya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, dan itu menjadi sebab bagaimana Allah mendekatkan dirinya dengan surganya. Kemudian berikutnya, wahai perindu surga, ucapkanlah kata-kata yang baik, dan kata-kata yang baik adalah kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik perkataan diantaranya adalah zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang berzikir berarti dia sedang berkata dengan penuh kebaikan. Dan di antara zikir yang terbaik adalah sayyidu al-istighfar. Sayyidu al-istighfar dikatakan sayyid karena di dalamnya mencakup berbagai hal kebaikan, seperti perkataan sayyid di dalam bahasa Arab adalah untuk mengungkapkan sesuatu pimpinan yang apabila terjadi berbagai masalah orang-orang merujuk kepadanya. Dikatakan sayyidul istighfar adalah doa dan zikir dari Rasulullah SAW. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku tetap berada dalam ketaatan kepadamu
dan aku tetap yakin akan janji-janjimu dengan segala kemampuanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dhanbi, aku mengakui akan seluruh nikmat-nikmatmu kepadaku dan dosa-dosa yang aku lakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qalaha fi lailatin famata qabla an yusbiha wa huwa muqinun biha dakhala al-jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membacanya di suatu malam, dia meyakininya, kemudian dia meninggal sebelum pagi hari, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Demikian juga dengan man qalaha hina yusbih wa huwa muqinun biha famata qabla an yumsiya dakhala al-jannah. Demikian juga dengan orang yang membacanya di pagi hari, meyakininya, kemudian dia meninggal dalam keadaan tersebut sebelum datang waktu sore, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan surga yang disebabkan dengan zikir. Di antaranya adalah apa yang Rasulullah SAW sebutkan tatkala beliau melihat Abu Hurairah sedang menanam sebuah tanaman. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, apa yang sedang engkau kerjakan? Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang menanam tanamanku. Kata Nabi SAW, Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yughrasu laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Sahih Sunan Ibnu Majah. Wahai Abu Hurairah, katakanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka akan ditanamkan untukmu sebuah tanaman di surga. Kenikmatan yang ada dalam surga ternyata disebabkan oleh zikir, disebabkan oleh seseorang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, memujinya, mentauhidkannya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tatkala mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya ini mereka sudah banyak memperoleh pahala-pahala. Ya. Karena salat mereka lakukan sebagaimana kami melakukan, karena puasa mereka melakukan sebagaimana kami lakukan. Mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula minan na'imil muqim. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka ini telah mendahului kami dengan darajatul ula minan na'imil muqim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka untuk selalu berzikir. Berzikir di semua tempat, di semua waktu, di semua kondisi, tentu saja selain yang dicualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala dia berada di rumah, tatkala dia keluar rumah, tatkala dia masuk rumah, bahkan tatkala dia masuk ke dalam pasar, tidak lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang masuk pasar dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia itu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhak mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para perindu surga, perbanyaklah dalam zikir ini
juga doa dan pinta, memohon surga dan memohon agar diselamatkan dari neraka. Karena barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga sebanyak 3 kali, maka surga akan mengatakan kepadanya, Allahumma adkhilhul jannah. Dan barang siapa yang minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilindungi dari azab neraka sampai 3 kali, maka neraka pun akan mengatakan, Allahumma ajirhu minan nar. Datang kepada Allah, wahai perindu surga, dengan hati yang bersih, dengan taubatan nasuha, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa beban dan dosa adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man taba wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yudlamuna syai'a. Di dalam surat Maryam ayat 60 Allah menyebutkan, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amila salihan, dan beramal saleh, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka itu masuk ke dalam jannah Allah, wala yudlamuna syai'a, dan mereka itu tidak dizalimi sedikit pun. Segeralah bertaubat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala suatu saat apabila menetapkan ajal untuk seseorang, dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak ada kesalahan, bersih dari hal-hal yang memungkinkan baginya mendapatkan hukuman ataupun siksa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kita kembali kepadanya dan segera bertaubat tanpa menunda-nunda, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari depan dan dari belakang. Wahai para penghuni surga, banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhlak yang baik, tidak berdebat, menjaga kejujuran, menjaga lidah dan lisan, berbakti kepada kedua orang tua, menjenguk orang-orang yang sakit, mengunjungi sesama muslim, sabar di dalam musibah, menebarkan kebaikan akhlak dan salam, melakukan salat malam dan qiyam. Banyak sekali amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para perindu surga, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kelebihan rezeki kepadamu, jangan lupa membagi rezeki itu kepada orang-orang yang berhak, kepada orang yang fakir, kepada orang yang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa tunaikan zakat dan perhatikanlah anak yatim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asara bi usbu'aihi as-sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di dalam surga seperti 2 jari ini. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan didekatkannya kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya, dan Rasulullah SAW meregangkan sedikit antara keduanya, menunjukkan akan kedekatan. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW tatkala membuka pintu surga, kemudian diikuti oleh seorang wanita, sampai Rasulullah SAW bertanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, aku
adalah seorang yang mengasuh anak-anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan kebaikan sebagaimana dia telah berbuat baik. Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang mengurusi anak yatim itu artinya adalah mengurusi keperluannya, mengurusi nafkahnya, mengurusi pendidikannya. Dia tidak hanya mengurusi dalam satu hal, namun keperluannya dipenuhi dan dia adalah orang yang sangat membutuhkan, nafkahnya dipenuhi dan dia adalah orang yang sangat membutuhkan, dan yang lebih utama adalah pendidikan, di mana itu adalah merupakan jalan kebaikan yang melebihi segalanya. Apakah yatim itu lahu aw li ghairihi, yakni berasal dari kekerabatannya atau dari luar kekerabatannya. Wahai para penghuni surga, perhatikanlah diri dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wahai para perindu surga, perhatikanlah anak-anak kita, anak yang laki-laki ataupun anak-anak yang perempuan. Semuanya adalah merupakan amalan-amalan yang mendekatkan seseorang ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya adalah anak-anak perempuan. Mereka adalah amanat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan bagi siapapun yang memperhatikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang menanggung dua anak perempuan, maka apabila itu sampai balik pada hari kiamat kelak, aku dan dia adalah seperti ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam jari-jarinya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa hal ini berkaitan dengan baik kebutuhan hidup atau dengan tarbiyah dan pendidikan. Akhirul kalam, para penghuni surga, sesungguhnya apabila kita mencari di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan banyak sekali nas-nas yang menuntun kita dan mempermudah untuk menjalani jalan menuju ridha dan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang harus kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahkan ini menjadi sebab yang utama ketika dia ingin menuju surga. Hendaklah dalam kehidupan di dunia ini kita selalu berjamaah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bersama-sama di surga juga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum muslimin dan kaum muslimat adalah orang-orang yang berjamaah di dalam kebenaran. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal ithnaini ab'ad. Man arada buhbuhatal jannah falyalzam al jamaah. Wahai kaum muslimin, hendaklah kalian selalu berjamaah dan menjauhi perpecahan, karena syaitan itu mendekati satu orang dan dia lebih jauh apabila orang tersebut berdua. Barang siapa menginginkan tengahnya surga, maka hendaknya dia berjamaah bersama orang-orang lain, yaitu bersama para ulama,
bersama ahli fikih, bersama ahli hadis, sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Maka kedekatan kita kepada ilmu menuntun kita menuju surga. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah memberikan kajian di Muslim Besar kali ini dengan topik para perindu surga, ya, amalan-amalan surga. Baik sahabat Hang, sebelum kita masuk pada acara interaktif, kami informasikan silakan menghubungi di 468106 atau 467106, dan juga Anda bisa mengirimkan SMS 085668410106 dengan menulis 2 huruf KI spasi nama dan kirim pertanyaan tersebut. Begitu juga di WhatsApp kami di 085668410106. Baik, kita akan terima penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari siapa, di mana Ibu? Saya Siti dari Johor. Siti? Siti dari Johor. Iya, Siti di Johor, Malaysia, ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, saya ada 2 soalan. Yang pertama, saya nak tanya, hadis ni sahih ataupun tidak? Hadisnya, sesiapa yang baca surah Al-Ikhlas 11 kali, Allah SWT membangunkan rumah untuknya syurga. Hadis riwayat Ahmad dan Muaz bin Aras. Soalan saya yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat menjaga hati supaya konsisten untuk menuju jannah? Itu je Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 soalan Ustaz. Baik. Ya, silakan. Untuk soal yang pertama, Ibu Siti di Johor, Malaysia, barakallahu fiik, adalah hadis yang sahih, yaitu 10 kali disebutkan di dalam 60 amalan yang mendekatkan seseorang ke dalam surga, dan itu adalah hadis yang disahihkan oleh ulama al-hadis, wallahu ta'ala alam. Adapun tentang yang kedua, bagaimana agar kita konsisten di dalam usaha untuk mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala, maka seseorang sesungguhnya yang pertama kali dia harus yakin benar. Seseorang yang yakin, maka dia yakin di dalam amalnya. Seseorang yang mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuknya sesuatu yang tidak ada sesuatu yang lain yang melebihinya, maka dia akan berusaha untuk tidak tergelincir darinya. Dan demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan demikianlah kami jadikan mereka itu para pimpinan yang dijadikan sebagai tauladan, yang dijadikan sebagai panutan. Kenapa mereka bisa sampai pada derajat itu? Ketika mereka adalah orang-orang yang sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka keyakinan ini menjadikan seseorang konsisten, menjadikan seseorang terus sabar berada di dalam jalan tersebut, ya. Orang yang biasanya melemah karena keyakinannya melemah, ya. Namun seseorang yang tahu bahwa dia akan mendapatkan, maka dia terus akan berada, dan dia tahu bahwa seandainya dia keluar, dia tidak akan mendapatkannya, ya. Maka yang utama adalah sebuah keyakinan ini. Kemudian yang berikutnya, amalan-amalan yang banyak ini sesungguhnya adalah rahmat dari Allah. Artinya seorang bisa memilih di antara amalan-amalan tersebut, ya. Tidak mungkin istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah, akan tetapi kalian tidak akan mungkin mencakup seluruh amalan-amalan kebaikan.
Oleh karenanya, banyaknya itu adalah merupakan pilihan bagi seseorang. Subhanallah, orang menahan emosi saja mendekatkan dia ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang menjaga hatinya, dia mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi amalan-amalan yang sedemikian rupa, ya. Membaca Al-Quran, apabila itu ringan buat kita, maka itulah yang kita lakukan. Berzikir, apabila itu ringan buat kita, maka itulah yang kita lakukan, ya. Dengan seperti itu, kita bisa memilih di antara amalan-amalan tersebut hingga insyaallah ta'ala kita tetap berada di dalam jalan Allah. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik Ustaz. Demikian tadi jawaban Ustaz. Kita akan kembali menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dengan siapa di mana Pak? Abu Halim dari Batu Haji. Abu Halim Batu Haji, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Begini Ustaz, adakah hadis yang mengatakan bahwa para penghafal Al-Quran dapat menyelamatkan keluarganya di akhirat nanti? Adakah ukuran berapa juz hafalannya itu? Itu aja Pak? Ada. Itu aja ya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Disebutkan di dalam hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak bisa hadir sekarang ini dalam hafalan saya, tentang anak yang memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya karena dia menghafalkan Al-Quran, ya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniai seorang anak yang kita melihatnya bahwa dia mampu menghafalkan Al-Quran, segera kita dorong. Kalaupun dia tidak mampu, maka kita pun harus mengarahkannya. Bagaimana dengan yang mampu? Maka dia akan memakaikan taj, yaitu mahkota pada hari kiamat kepada kedua orang tuanya. Tentu saja apabila kedua orang tuanya juga adalah kedua orang tua yang beriman, yang Islam, yang Allah karuniakan kepada mereka al-jannah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan dengan mereka. Dan beberapa amalan meningkatkan seseorang, dan beberapa amalan menjadikan seseorang memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, ya. Dan di dalam hal ini Allah Ta'ala a'lam, sebagai motivasi bahwa menghafalkan Al-Quran ternyata tidak hanya dilakukan oleh anak-anak kecil, tidak juga dilakukan oleh anak-anak remaja, ternyata juga dilakukan oleh orang-orang tua. Maka kita mendapatkan banyak cerita, ya, orang-orang yang telah cukup usia, namun dengan sedikit demi sedikit dia menghafalkan Al-Quran, dia pun mendapatkannya. Wallahu ta'ala alam. Baik sahabat, kita lanjutkan pada pertanyaan melalui pesan singkat datangnya dari Ummu Hazik di belakang Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan orang yang sholatnya belum komplit, tapi beliau suka infak kepada ke janda-janda, bisakah mengharapkan surga Allah Ustaz? Dan apakah dengan doa orang yang terdekat beliau dapat mendapat hidayah, sementara dia sendiri nggak pernah berusaha untuk mencari hidayah tersebut Ustaz? Demikian. Baik. Tentang pertanyaan dari Ummu Hazik, barakallahu fik, yaitu ada orang yang sholat namun belum komplit. Hanya dia mempunyai kelebihan, ya, suka infak untuk ke janda-janda. Bisakah dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia mempunyai potensi kebaikan yang luar biasa, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang orang-orang yang mengkafil para janda, ya. Kafilul aramil, armalah, afwan, ya. Dan ini adalah potensi yang merupakan potensi kebaikan yang tidak setiap orang mendapatkannya. Kita tahu bahwa orang banyak memiliki harta,
Namun siapakah di antara mereka yang kemudian mau mengkafil para janda? Ya, tidak semua orang bisa melakukannya. Mengkafil para janda adalah orang-orang yang tidak mengharapkan insya Allah kecuali dia kebaikan. Ya. Oleh karena itu, orang yang seperti ini adalah orang yang insya Allah Ta'ala bisa dituntun untuk mendapatkan hidayah yang lebih. Di antara hidayah yang paling utama adalah apabila seseorang melaksanakan rukun Islam. Hendaklah ditunjukkan kepadanya misalnya untuk melaksanakan haji, untuk membayar zakat, ya. Karena nampaknya dia mempunyai kelebihan harta, sehingga dekatilah dia dengan amalan-amalan yang berhubungan dengan harta bendanya, ya. Setelah itu insya Allah Ta'ala dia akan dekat dengan satu rukun Islam yang utama, yaitu as-salah. Di dalam hadis disebutkan tentang seorang yang menjaga salatnya, menjaga kewajibannya, masuk ke dalam jannah. Adapun yang tidak menjaganya, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meninggalkan salat adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bisa dimulai dengan beberapa salat, namun dia berusaha untuk secepat mungkin melaksanakan seluruh salat. Man shollar bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga salat di pagi hari dan di petang hari, salat subuh dan salat ahar, dia akan masuk ke dalam jannah, ya. Apakah maksudnya adalah dia hanya menjaga salat subuh dan salat asar? Tentunya tidak demikian, karena salat itu adalah 5 waktu. Adapun salat subuh dan asar adalah bagi mereka ada keutamaan tentang 2 waktu tersebut. Salat subuh yang dikerjakan setelah bangun tidur, salat asar yang mungkin dikerjakan setelah istirahat siang, ya. Orang yang menjaga keduanya masuk ke dalam surga, dan orang yang menjaga salat-salat yang lainnya. Oleh karenanya, tuntunlah dia untuk tetap berada di dalam amal kebaikannya dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tuntunlah dia untuk amalan-amalan yang lain seperti haji, seperti umrah, untuk kemudian kita berharap dia mendapatkan hidayah agar rukun Islam yang utama, yaitu salat, menjadi amalan yang menenteramkan jiwanya. Dan doa orang yang terdekat adalah sangat mungkin. Bagaimana kisah Islam Ibu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anha. Setiap kali didakwahi oleh Abu Hurairah, dia menolak. Setiap kali diajak kepada Islam, ia menolak. Setiap kali disebut Nabi SAW, malah dicela Nabi SAW. Maka Abu Hurairah pun datang kepada Rasulullah SAW dan meminta agar Rasulullah SAW mendoakannya. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan. Abu Hurairah menangis di hadapan Rasulullah, minta agar ibunya didoakan masuk ke dalam Islam. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakannya. Setelah itu dia pulang. Sebelum masuk, dia mendengarkan suara, maka anak ya Abu Hurairah, jangan masuk duluan engkau wahai Abu Hurairah. Kemudian ia pun berhenti di depan pintu. Ia mendengarkan gemericik air. Setelah itu, tak lama kemudian dibukalah pintu dan masuklah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Betapa kagetnya dia tatkala dia mendengar ibunya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Gemericik air itu adalah gemericik air ia ingin bersuci sebelum mengucapkan 2 syahadat. Pun Abu Hurairah akhirnya menangis
untuk kedua kalinya karena terkabulnya doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa orang yang terdekat adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, namun jangan putus asa. Jangan sampai seorang mengatakan da'autu rabbi walam yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Rabbku namun dia belum mengabulkan untukku. Seakan-akan dia bosan. Ya. Apabila diberikan rasa untuk kita memohon kepada Allah, maka segeralah memohon. Ya. Apabila ada waktu-waktu yang mustajab, maka segeralah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan seperti itu insya Allah menjadi jalan keluar bagi saudara kita dan bagi mereka yang insya Allah mempunyai potensi-potensi kebaikan, sehingga nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan membuka kebaikan baginya yang lebih banyak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Han, sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, datang dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana? Umur Rahmat di Kijang. Iya, silakan Umur Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan. Ini Ustaz, kita kan dianjurkan dalam mengenal Allah tuh untuk mengenal nama-nama dan sifatnya dan juga menghafalnya dan kita amalkan setiap hari. Bagaimana Ustaz, ada sekelompok ibu-ibu pengajian itu setiap ada pengajian dia membaca nama dan sifat Allah ini secara bersama-sama. Jadi hukumnya apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Membaca secara bersama-sama dalam rangka belajar seperti kita belajar huruf-huruf Arab, ya. Kita belajar alif, ba, ta. Kadang-kadang kita lakukan secara bersama-sama. Kadang-kadang kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas secara bersama-sama dalam rangka belajar. Kita menghafalkan doa-doa di dalam sholat, kita membaca bersama-sama dalam rangka belajar. Kemudian setelah kita belajar dan menghafalnya, maka kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan ihsa terhadap nama-nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ihsa sebagaimana tadi dikatakan oleh para ulama mempunyai 3 makna. Makna yang pertama adalah menyebutkan nama-nama tersebut, karena dengan menyebutkan, ya, dia akan memahami maknanya. Bagaimana dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan menyebutkan dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memahami maknanya. Bagaimana dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memahami maknanya kalau dia tidak menyebutkan? Misalnya ketika dia menyebutkan Ar-Razzaq berarti Maha Pemberi rezeki, Al-Alim berarti Maha mengetahui, As-Sami' berarti Maha mendengar, Al-Basir berarti Maha melihat. Dia ucapkan, kemudian dia tahu apa makna Ar-Razzaq, apa makna Al-Alim, apa makna As-Sami', apa makna Al-Basir. Kemudian makna yang kedua adalah dia mengamalkannya dan menjalankan segala konsekuensinya, yaitu bahwasanya apabila dia mengucapkan Ar-Razzaq berarti dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah rezeki, mencari yang halal, menjauhi yang haram, dan menunggu karunia Allah Subhanahu wa taala setelah usaha dan doanya. Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terlintas di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sedang kita amalkan. As-Sami' Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Demikianlah
Jadi ada konsekuensi dari apa yang dia ketahui. Dan yang ketiga adalah mengetahui seluruh makna-maknanya, karena makna-makna asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya 99. Allah mempunyai 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama yang lain, sebagaimana ditunjukkan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Allahumma ya Allah, inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama itu kepada dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkaulah yang tahu saja di dalam ilmu gaibmu, sehingga tidak terbatas pada nama-nama itu, sehingga memahami seluruh makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu adalah memahami dengan pemahaman yang benar dan sangat luas, yang menuntun orang insyaallah taala dalam jalannya. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan kajian di Muslim Channel kali ini. Dengan jawaban Ustaz tadi, maka kita cukupkan program kita di kali ini, dan insyaallah kita akan bersama-sama lain nanti di pukul 9.30 Ustaz memberikan kajian ilmiah bersama kita di auditorium Radio Hang 106 FM. Ajarlah saudara-saudara Anda semua untuk bisa menghadiri dalam rangkaian daurah beliau. Pada Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Dan kami mohon maaf pada sahabat yang telah mengirimkan pertanyaan, baik tertulis maupun yang sedang menelpon kami, karena keterbatasan waktu kita untuk melanjutkan program berikutnya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.